Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam tangkap dan kuah belangong itu kuliner khas Aceh. Cakep. Enak dinikmati bersama gebetan. Cakep. Memang podcast Room PLN Aceh nggak receh-receh. Cakep. Karena ada narasumber penting yang memberi kejutan. Cakep. Oke, Elektrizen, pada kesempatan hari ini podcast Room PLN Aceh kembali hadir dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa buat kita. Nah, siapa beliau? Ya, alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Adi Prianto, Direktur Distribusi PT PLN Persero. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Apa kabar? pagi. Ya, Alhamdulillah pagi, sehat. Pak. Kak Lana. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah Bapak sehat hari ini ya Pak. Alhamdulillah sehat. Baik Fit. Pak. Ya, alhamdulillah sekali Bapak sudah bersedia hadir di podcast room kita. Nah Pak, sebelum kita mulai bincang-bincang kita Pak, ada pertanyaan cepat yang mungkin kami minta Bapak untuk memilih gitu ya Pak ya. Welcome. Yang pertama Pak, pemimpin visioner atau pemimpin yang cerdas Pak? Kalau saya kok visioner yang saya pilih. Oke Pak, kami catat. Terima kasih Pak. Yang kedua, bekerja secara bahagia atau bekerja secara ikhlas? Bahagia. Wah, alhamdulillah bekerja bahagia. Dan yang terakhir pertanyaannya Pak, kehandalan atau jaringan listrik yang handal atau jaringan listrik yang aman Pak? Handal. Baik Pak, ya tepuk tangan. Kita sudah catat jawaban dari Bapak Dir kita untuk kesempatan hari ini. Kita rasanya ya Elektrizen sudah tidak sabar lagi untuk berbincang-bincang secara lebih mendalam dengan Bapak Direktur kita. Terima kasih. Baik Bapak, ya welcome to Aceh Bapak. Terima kasih Kak Lana, para pemirsa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ya Pak, sudah lebih kurang 2 hari ya Bapak berada di Tanah Rencong ya Pak ya. Alhamdulillah. Kami yang ada di sini sangat senang menyambut Bapak, menerima Bapak di sini. Nah, kesan pertama Bapak tentang Aceh ini Pak, tentang daerahnya, tentang kulinernya, tentang masyarakatnya itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Iya, yang pertama tentunya orang-orangnya. Orang-orangnya begitu ramah, agamis, kemudian sangat-sangat tulus dalam menerima tamu. Ini yang menjadi kebanggaan saya dan saya kira masyarakat Aceh itu digambarkan oleh teman-teman PLN yang ada di sini kemarin pada saat menyambut kami rombongan dari Jakarta. Luar biasa. Kemudian yang kedua tentunya alam yang indah. Masya Allah. Pertama kali saya dibawa ke Pulau Sabang, di mana Pulau Sabang ini menjadi kebanggaan saya ini. Begitu saya pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Sabang, kemudian diajak keliling, itu sungguh-sungguh alam yang luar biasa indahnya. Kemudian yang ketiga, pada saat buka puasa itu menikmati makanan khas Aceh, mungkin juga khasnya di pulau ya, itu sangat luar biasa. Terima kasih luar biasa. Ya. Kesannya sangat-sangat positif. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya, artinya Bapak bakal datang lagi kemari ya Pak. Iya, betul. Ya Pak, jadi memang ada adat itu di Aceh itu Pak yang namanya pemulia jame Pak. Jadi artinya Mbak Lana? Memuliakan tamu Pak. Memuliakan tamu. Jadi kalau dikatakan oleh orang Aceh pemulia jame adat getanyo, siploh jaro atis jimala gitu Pak. Itu maksudnya memang memuliakan tamu itu adalah adatnya Aceh dengan 10 jari gitu Pak. Kita itu memberikan semuanya untuk tamu. Welcome gitu, Pak, untuk tamu ya. Ya, sangat welcome. Itu memang Pak. sesuai dengan ajaran Islam sendiri ya. Benar Pak. Kak Lana ya. Ya, karena Luar memang biasa. syariat Islam insya Allah kental di Tanah Rencong. Di Tanah Rencong Pak. ini. Nah, baik Pak Dir. Nah, berikutnya Pak, kami melihat Bapak itu adalah sebagai sosok yang memang low profile Pak, leader yang low profile. Apalagi pada saat Bapak hadir itu terbukti Pak gitu. Sebelumnya saya hanya baca Bapak adalah seorang yang memimpin dengan rendah hati gitu ya Pak ya. Tapi pada saat melihat langsung, ini bukan di depan Bapak ngomong seperti itu Pak, tapi memang insya Allah jujur ya Pak. Supaya saya senang lah ya.
Tidak Pak, tidak asal Bapak senang ya Pak. Tapi memang terlihat seperti itu Pak. Nah, bagaimana Pak? Karena gini, kinerja distribusi tetap bagus gitu Pak ya, dengan Bapak memimpin secara low profile, rendah hati, kinerja tetap bagus. Nah, bagaimana Bapak mengelola ini Pak? Sehingga kalau kita bilang seperti ini Pak, kita lelah, seperti mungkin Bapak sampaikan tadi, kita lelah, tapi lelah itu menjadi lillah dan akhirnya menjadi sesuatu yang membahagiakan. Itu bagaimana Bapak mengatur itu Pak? Ya tentunya, saya sebagai leader di distribusi, ini akan membawa teman-teman ke arah keikhlasan dalam bekerja ya. Karena keikhlasan dalam bekerja itu tadi yang ditanyakan pertama, itu adalah menuju ke bekerja yang bahagia. Jadi saya ingin bahwa teman-teman distribusi ya, terutama yang saya pimpin, itu bekerja dengan benar-benar ikhlas sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi dari masing-masing. Dan saya kira yang pertama harus ditonjolkan adalah rasa. Ya. Jadi rasa saya dalam memimpin pasukan distribusi, kemudian sebaliknya juga demikian. Dan para leader yang ada di distribusi ini, terutama para GM, para EVP, itu memimpin dengan rendah hati, ya. Karena kenapa kok rendah hati? Karena masing-masing kita tahu bahwa teman-teman di PLN ini sudah saringan ya, mulai dari awal dari university terbaik, kemudian kompetensinya juga kita gembleng sedemikian rupa. Nah, ini tinggal menyatukan rasa, ya, menyatukan rasa aja bagaimana memimpin masing-masing kelompoknya gitu ya, dan menjadi suatu kelompok besar distribusi, kelompok besar lagi PLN ya, dalam melayani masyarakat, supaya masyarakat itu juga bisa terlayani dengan baik. Kalau kita melayani dengan rasa yang enak, rasa yang bahagia, tentunya yang kita layani di masyarakat pelanggan itu juga demikian. Karena ini kan saling sinergi ya, antara rasa yang kita berikan kepada masyarakat umum, kepada kepegawaian yang ada di lingkungan kita, itu tentunya menjadi interaksi yang positif. Saya kira kalau semua bersinergi seperti itu, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Benar Pak, berarti kalau dasarnya dari hati, nanti akan sampai ke hati dan tercipta suatu kekuatan besar ya Pak ya? Saya kira demikian Kak Lana. Iya. Berarti ini konsep yang sangat luar biasa sekali ini Pak Dir. Ya, harapannya ini memang terwujud, dan dari sekarang sudah terwujud, dan sehingga apapun yang kita targetkan ke depan bisa tercapai ya gitu. Insya Allah. Ya? Baik Pak. Nah Pak, tadi Bapak sampaikan juga saat pilihan pertanyaan cepat itu pemimpin yang visioner ya Pak ya. Visioner. Yang lebih Bapak pilih adalah yang visioner. Nah, menurut persepsi Bapak sebenarnya seperti apa, dan apakah pemimpin-pemimpin kita di PLN ini Pak, terutama para milenial Pak, sudah mengarah kepada pemimpin yang visioner itu Pak? Iya. Ya, memang pemimpin yang visioner itu sangat tergantung juga dengan dasar dari kita masing-masing. Oleh karena itu, pada saat rekrutmen pertama kali para pegawai PLN itu juga sudah menjadi memberikan metode-metode di mana yang kita pilih ini adalah anak-anak yang potensial dan anak-anak yang visioner, ya kan, dari sisi kecerdasan, dari sisi spiritualnya, dari sisi sikap dan sebagainya. Sehingga dari bibit-bibit yang visioner ini kemudian kita didik, nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin, leader-leader di PLN yang visioner, yang memberikan kemajuan-kemajuan di dalam mengelola perusahaan ini. Ke depan itu tantangannya kan makin lama makin besar ya. Seperti saya, ini mungkin tantangannya tidak seberapa dibandingkan dengan generasinya Kak Lana. Apalagi yang di bawahnya, teman-teman baru. Ini tentunya tantangan ke depan ini akan menjadi semakin banyak tuntutannya. Nah, tentunya kita akan membawa ini teman-teman ini menjadi pemimpin-pemimpin ke depan yang visioner. Ya, untuk menjawab tantangan zamannya kan, gitu ya. Benar. Berarti kalau dengan pemimpin yang visioner, visi itu akan lebih mudah tercapai ya. Iya, tentunya visioner ini juga dibarengi dengan kompetensi-kompetensi yang terus diasah ya.
terus kemudian rasa tadi ya, rasa tadi yang tentunya akan membarengi ya bersama-sama dengan kompetensi yang ada untuk bisa saling interaksi dan sebagainya, sehingga visi-visi dari PLN ya, dari teman-teman, visi dari teman-teman semua ini para leader itu akan tercapai ke depan. Gitu. Baik, mudah-mudahan, amin Pak Dir. Amin. Nah, kemudian ini Pak, karena ini kan sekarang sudah ada gugus tugas Sri Kandi ini Pak ya. Nah, mungkin ini ya tak lengkap kalau saya tidak bertanya point of view Bapak mengenai Sri Kandi di perusahaan, dan kira-kira apa harapan Bapak pada teman-teman Sri Kandi termasuk saya ini Pak Dir. Iya, saya kira saat ini kita sudah mencapai apa yang dinamakan dengan emansipasi, ya kan, kesetaraan gender antara wanita dan pria, dan sangat terbukti ya apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan wanita di zaman dulu ya, itu terbukti sukses dan membawa emansipasi wanita setara dengan gender pria. Nah, ini tentunya kita sudah bisa melihat, membuktikan bahwa kompetensi mereka tidak kalah, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh wanita yang jauh melebihi para pria ya kan di dalam kompetensi pekerjaannya sehari-hari, dan tidak kalah bahwa seorang wanita, seorang perempuan itu juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bagaimana perannya di dalam membina keluarga kan, mendidik anak-anak dan sebagainya. Nah, tentunya ini meskipun nantinya emansipasi itu sudah sama, tetapi kan beratnya menjadi seorang wanita itu adalah dikala mereka menjalankan fitrahnya sebagai wanita ya, di mana harus mendidik anak-anak, harus menyiapkan segala sesuatunya untuk rumah tangga. Ini saya kira keutamaan daripada wanita dibanding dengan pria. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dir. Artinya bagaimana nih harapan Bapak untuk kepemimpinan para Sri Kandi nantinya? Ya, tentunya Sri Kandi ini dalam meniti suatu karir itu jauh lebih berat dibanding dengan para pria, dan harapan saya tentunya menjadilah pemimpin-pemimpin yang luar biasa ke depan ya. Contohnya banyak, sudah tadi saya jelaskan, dan para Sri Kandi PLN juga demikian kan. Ada Bu Sintia, ada Bu Khairani, dan lain-lain yang sudah lancar sukses dalam memimpin PLN ini. Dan tentunya harapan saya besar terhadap para wanita yang ada di PLN ini, mulai dari generasi muda, generasi menengah ya, ini untuk berlomba-lomba. Saya kira PLN ya, dalam hal ini direksi, memberikan keleluasaan yang luar biasa dalam hal memberikan kesempatan yang sama bagi para wanita untuk berkarir lebih bagus dan membawa PLN ini jauh ke depan yang bisa menjawab tantangan zamannya. Baik, siap Bapak. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Nah, untuk PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh ini Pak, apa kesan Bapak walaupun baru sekali berkunjung kemari, dan apa pesan-pesan Bapak untuk insan-insan PLN Unit Induk Distribusi Aceh Pak? Iya, ini unit induk distribusi Aceh adalah yang terujung ya, terujung barat Indonesia gitu. Nah, tantangannya juga saya kira jauh-jauh lebih besar dibanding dengan kami-kami mungkin yang ada di Jakarta. Atau kalau misalkan dikatakan tantangannya memang beda-beda, itu Aceh merupakan tempat belajar yang bagus bagi para insan PLN. Nah, kesan saya lihat tadi kinerjanya juga sudah sangat-sangat jauh membaik dibanding dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya, artinya ini membuktikan bahwa teman-teman yang kerja di Aceh ini memang benar-benar kerja yang luar biasa. Para pemimpin PLN di Aceh dulu telah membangun sedemikian rupa sehingga saat ini mencapai kinerja yang kita cita-citakan ya. Tadi lose sudah di bawah 10% semua, jadi sudah single digit. Kemudian
piutang atau bad debt ya, piutang yang buruk itu juga sudah yang tak tertagih itu sudah sangat-sangat jauh mengecil dibanding dengan 5-10 tahun yang lalu. Terus kemudian saya kira keandalan juga demikian ya. Iya. Keandalan juga demikian, jauh membaik. Kemudian ada beberapa ya memang kendala-kendala teknis yang saya kira bisa diatasi nanti dengan baik. Contoh seperti bottleneck transmisi, kemudian keandalan dari pembangkit, dan masih beberapa jaringan-jaringan yang belum rapi. Seperti itu ya, saya kira hal yang sangat penting untuk dilakukan perbaikan. Jadi masih banyak ruang bagi generasi muda Aceh, bagi pemimpin-pemimpin PLN Aceh untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi masih banyak ruang yang perlu diperbaikin. Makin lama tentunya makin bagus harapan saya kepada PLN Aceh ini, dan tentunya jangan lupa yang selalu ini saya pesankan kepada teman-teman dimanapun para insan PLN berada, itu kita tidak lepas dari kedisiplinan kita terhadap keselamatan kerja di dalam kelistrikan, karena kita tahu bahwa kerja di PLN ini sangat berhubungan langsung dengan bahaya kelistrikan ya. Nah, oleh karena itu terutama adalah teman-teman kita yang ada di lapangan yang melakukan pekerjaan sehari-hari, saya kira sangat banyak. Satu hari itu bisa mungkin sampai ribuan tugas yang dilaksanakan teman-teman di lapangan di seluruh Aceh. Kalau di seluruh Indonesia, kira-kira work ordernya orang-orang yang bekerja di lapangan itu 1 bulan bisa 4 juta work order. Oleh karena itu, dengan begitu banyaknya tugas-tugas kita yang kita lakukan di lapangan yang berhubungan langsung dengan keselamatan kerja, itu harus benar-benar diperhatikan. Kita sebagai insan PLN, sebagai pegawai PLN juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dari teman-teman kita. Oleh karena itu, jangan lupa ini para teman-teman semua, tidak hanya orang-orang teknis, tetapi orang-orang yang yang bekerja seluruhnya di PLN itu sangat berkewajiban untuk mengingatkan para pegawai kita yang kerja di lapangan akan kedisiplinan terhadap keselamatan kerja. Saya kira harus kita jaga semua ini teman-teman kita yang ada di lapangan. Demikian juga dengan masyarakat ya. Jangan lupa. Jadi masyarakat yang masih awam terhadap bahaya keselamatan ketenaga listrikan ini juga harus kita kasih tahu. Kita bikin film-film pendek ya untuk bisa kita share kepada masyarakat agar mengerti bagaimana bahaya listrik di sekitarnya. Saya kira itu pesan saya. Baik, siap Pak Dir ya. Elektrizen banyak sekali pesan dan juga inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh Bapak Direktur kita pada kesempatan kali ini, dan semoga ini semua menjadi sesuatu yang pelajaran dan sesuatu yang menjadi ruang improvement buat kita semua. Karena seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu memberikan inspirasi, yang berbicara dan berpikir tentang sebuah solusi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.